Om Swastiastu. Kepada Bapak Egede Aryana Mahayasa STMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis, saya Nimade Sritami dengan NIM 210201431 dari kelas 4B Manajemen Sore. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai draft proposal yang sudah saya susun dari awal semester hingga akhir perkuliahan kemarin, dengan mengambil judul Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Adapun bab pertama yang akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Penyusunan sebuah laporan keuangan, perusahaan harus mampu melakukan upaya pengendalian baik secara internal maupun eksternal secara efektif. Maka dari itu, keefektifan sistem pengendalian inilah yang memberikan peran penting untuk memberikan dampak yang maksimal bagi kinerja perusahaan. Khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan, indikator dari permasalahan ini yaitu yang pertama, lemahnya pembinaan dan kinerja terhadap sumber daya manusia yang menyebabkan sering terjadinya keterlambatan penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Yang kedua yaitu laporan kinerja keuangan yang kurang efisien dan transparan kepada masyarakat karena laporan keuangan hanya dipublikasikan dalam lingkungan perusahaan saja. Yang ketiga yaitu pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka dapat dipastikan kecurangan akan semakin besar dan itu berpengaruh pada kedisiplinan karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah efektivitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua yaitu bagaimana sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh efektivitas dalam kualitas laporan keuangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian intern terhadap kualitas keuangan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui upaya-upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas keuangan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Sistem pengendalian intern terhadap kualitas keuangan yaitu mulai dari informasi yang diperoleh tidak jelas dan kurang efektif, serta adanya kekeliruan dalam mengumpulkan maupun menganalisis data dengan metode yang telah dilakukan sebelumnya. Masuk ke bab 2 yaitu akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu landasan teori. Hubungan antara permasalahan terhadap faktor-faktor tersebut yaitu dalam menjalankan sebuah upaya pengendalian perlu memperhatikan seluruh aspek yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Selain itu, upaya sistem pengendalian ini sekaligus sebagai bentuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tanggung jawab terhadap karyawan untuk dapat berkontribusi secara transparan dan terbuka mengenai kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan tersebut. Adapun masing-masing landasan teori dari variabel-variabel tersebut yaitu yang pertama, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka makin setinggi juga untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian internal berlaku dalam perusahaan yang mengolah informasinya baik secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Yang ketiga yaitu kualitas laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, beban, dan pendapatan, termasuk gain dan loss, perubahan ekuitas, serta arus kas. Adapun penelitian terdahulu yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu yang pertama, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, penelitian yang kedua yaitu hasil pengujian konsekuensi ekonomis kualitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan faktorial berpengaruh signifikan terhadap informasi asimetri arus yang signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan.
Adapun kerangka pikir yang saya gunakan yaitu berdasarkan variabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu efektivitas kinerja yang sebagai variabel X1 mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu variabel Y, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel X2. Kemudian yang terakhir masuk ke hipotesis penelitian, yaitu H1, efektivitas dan sistem pengendalian intern berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan. H2 yaitu efektivitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan H3 yaitu sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun bab ketiga yaitu jenis penelitian, tahap analisis, metode penelitian, dan model penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausal komparatif, yang mana penelitian kausal komparatif ini merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian kausal komparatif dikarenakan dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti ingin mengidentifikasi pencapaian kualitas laporan keuangan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern dan kompetisi sumber daya manusia. Tahapan-tahapan dalam analisis yaitu waktu. Penelitian yang dilakukan yaitu mulai dari pengusulan ide penelitian, penulisan proposal, dan pengumpulan membutuh waktu sekitar 2 bulan yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan Mei. Dan kemudian adapun variabel yang digunakan terdiri dari kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern, dan efektivitas kinerja. Kemudian ukurannya itu menggunakan analisis deskriptif yang berisi tentang bahasan secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden pada kuesioner. Yang terakhir yaitu populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang. Dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan media kuesioner data pada pengumpulan dari sumber primer. Yang kedua yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Yang ketiga, uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner yang dengan skor totalnya. Kemudian seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS. Model penelitian. Uji validitas ditunjukkan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai draft proposal yang sudah saya susun dari awal semester. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.